Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, semoga diberikan kesehatan, diberikan ketenangan, ketentraman, dan diberikan semua permasalahan yang kita hadapi saat ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan pula lupa untuk senantiasa bersyukur atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Kalau kita bisa menghitung nikmat-nikmat tersebut, maka hati kita, jiwa kita, diri kita ini tidak mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah. Selanjutnya kita selalu memberikan sholawat atas baginda Nabi kita mulia, Nabi yang paling agung dibandingkan dengan nabi-nabi yang sebelumnya, Nabi Khatimul Anbiya, yakni penutup dari para nabi. Dan salah satu yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW lebih mulia dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya adalah karena diturunnya Al-Quran kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, pagi ini insyaallah kita akan coba membahas bagaimana tentang keutamaan orang-orang yang belajar Al-Quran dan bagaimana keutamaan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, bahkan di banyak hadisnya, bahkan hadis ini sering kita dengar dari para guru-guru kita, para asatidz kita, para ulama kita, yakni hadis Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Tentu belajar Al-Quran merupakan perkara yang paling mulia. Bahkan Nabi katakan orang yang belajar Al-Quran, apalagi sampai yang mengajarkan Al-Quran tersebut, merupakan manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini kita bisa mengambil sebuah faidah bahwasannya ternyata yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah orang yang memiliki jabatan yang tinggi, bukanlah orang yang memiliki kekuasaan, bukanlah orang yang memiliki harta yang begitu banyaknya. Akan tapi kata Rasulullah SAW dalam hadis ini menyebutkan bahwa manusia yang paling baik adalah manusia yang senantiasa mau belajar Al-Quran, dan setelah ia belajar Al-Quran, ia bisa memahami hukum-hukum Al-Quran, bisa mentadabburi Al-Quran, bisa mengkaji setiap kandungan ayat Al-Quran, kemudian dia mengajarkan atas ilmu yang didapatkan dari gurunya tersebut kepada orang lain, maka inilah manusia yang paling baik, kata Rasulullah SAW. Kemudian hadis yang kedua dari Nabi kita Muhammad SAW, bahwasannya barang siapa yang membaca Al-Quran, dari setiap huruf yang kita baca dalam Al-Quran adalah merupakan mendapatkan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah kalian oleh Al-Quran, karena sesungguhnya setiap huruf yang kalian baca akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, lam harfun, wal mim harfun. Ketika kita membaca sebuah kalimat dengan alif lam mim, maka sungguhnya kita bukan mendapatkan satu huruf ataupun 10 kebaikan, tetapi dalam kalimat ini terkandung 3 huruf yang kalau kita kalikan 10 dikali 30 menjadi 30 pahala, dan ini semua akan bernilai sisi pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan Al-Qur'an kepada kalian syifaa'ul linnas. Maka Al-Qur'an tersebut menjadi penyembuh bagi segala macam penyakit. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rahmah lil mu'minin," dan merupakan sebuah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ini, maka kita mendapatkan di dalam bahasa Arab makna syifa yang artinya adalah menyembuhkan. Yang menyembuhkan segala macam penyakit dan pasti akan sembuh. Namun ada juga kata yang dalam bahasa Arab menggunakan kata dawa, yang dawa pun saja yang artinya adalah penyembuh. Akan tetapi makna dawa bisa menyembuh, pasti sembuh, ataupun sebaliknya juga belum pasti sembuh. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya ini beliau menyebutkan atau menggunakan kata syifa yang insya Allah pasti akan sembuh. Maka kalau kita meyakini dengan sebenarnya bahwa Al-Quran merupakan salah satu penyembuh untuk segala macam penyakit dalam diri kita, zahir maupun batin, maka kita harus meyakini bahwa segala macam penyakit bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Maka para ulama ketika mengkaji hal ini, ada beberapa ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana setiap ayat tersebut bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Di antara ayat-ayat yang sering kita dengar dari guru-guru kita ataupun surat-surat yang sering kita dengar dari para guru kita, yakni suratul Fatihah. Suratul Fatihah yang kita baca yang menjadi rukun, salah satu rukun dalam salat 5 waktu, merupakan surat yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Kemudian juga dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kemudian ayat kursi yang sering kita dengar dari guru kita, maupun suratul Al-Ikhlas, suratul Falaq, dan surat An-Nas. Ini merupakan ayat-ayat yang sering atau juz yang sering kita gunakan untuk kita menyembuhkan segala macam penyakit kita. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira dan sebuah motivasi bagi kita semua bahwasannya kita diperintahkan untuk senantiasa membaca Al-Quran. Kenapa kita harus membaca Al-Quran? Karena Rasulullah SAW, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena nanti di yaumil akhir, nanti di hari kiamat, Al-Quran tersebut akan datang kepada diri kita untuk menolong kita ketika kita membutuhkan sebuah pertolongan. Dan kalau kita lihat syifa, kalau kita melihat syafaat, tentu syafaat Al-Quran dengan syafaat yang lain sangat berbeda. Syafaat Al-Quran bisa menolong kita dari azab api neraka, karena begitu agungnya Al-Quran, kalamullah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan yang mulai ini kita akan coba mengkaji bagaimana kita membaca suratul Fatihah dengan cara yang benar sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Kemudian bagaimana bacanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu banyak di kaum muslimin
yang menyepelekan dari suratul Fatihah ini, padahal mereka tahu bahwa suratul Fatihah merupakan rukun daripada salat 5 waktu. Maka apapun alasan kita, apapun kesibukan kita, kita harus mempelajari Al-Quran dengan baik, benar, dan harus memiliki guru yang sanadnya sambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.